Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mayang Sofia Putri, NIM 1814080066, jurusan Tadris IPA Fisika B, mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pembimbing Dr. Milyasari. Di sini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Subtopik yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Di sini kita akan mengambil contoh pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variabel. Variabel yang diteliti melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Subtopik kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, gejala, kasus, waktu, dan tempat. Populasi dapat berstatus sebagai objek penelitian jika populasi tersebut sebagai substansi yang diteliti. Populasi penelitian dapat berstatus sebagai sumber informasi. Dalam penelitian survei, orang atau sekelompok orang biasanya berfungsi sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya atau fenomena yang berkaitan dengan dirinya. Ibnu Muhadis dan Dasna tahun 2003. Kemudian sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi atau sejumlah anggota populasi yang mewakili populasinya. Karena sampel mewakili populasi, maka sampel harus dipilih sesuai dengan karakteristik populasi tersebut, sehingga sampel tersebut benar-benar representatif. Artinya, sampel tersebut mencerminkan keadaan populasi secara cermat. Di sini kita mengambil contoh dalam penelitian deskriptif. Sampel sebagai sumber data seringkali disebut responden. Tergantung pada cara pengambilan data. Besarnya sampel tergantung dari homogenitas karakteristik populasi. Yang ketiga yaitu variabel dan data. Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bervariasi atau berubah-ubah. Menurut hubungannya, variabel dapat dibedakan menjadi yang pertama, variabel independen atau sering diistilahkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbul dan berubahnya variabel dependen. Kedua, variabel dependen atau sering diistilahkan variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen. Ketiga, variabel moderator adalah variabel yang berfungsi untuk memperkuat atau memperlama hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Kemudian variabel intervening adalah variabel tak terukur yang secara teoritis mampu memperlama atau memperkuat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Yang terakhir, variabel kontrol adalah variabel yang secara potensial dapat mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan independen, namun dikendalikan atau dibuat konstan. Cara ini terutama dilakukan dalam penelitian eksperimental. Kemudian data. Data bentuk jamak dari kata datum adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Data dapat berbentuk angka, kata-kata, atau gambar. Hasil olah dari sebuah data adalah informasi. Informasi yang bermutu akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang bermutu pula. Menurut Sugiono, kriteria data yang baik harus memenuhi paling tidak 3 persyaratan, yaitu 1. Valid, menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Kedua, reliable, yaitu derajat konsistensi dalam interval waktu tertentu. Dan 3, objektif, yang menunjukkan derajat persamaan persepsi antara seseorang peneliti dengan peneliti yang lain. Subtopik keempat, instrumen penelitian.
Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen atau alat pengumpul data harus sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Sumber data dan jenis data yang akan dikumpulkan harus jelas. Instrumen penelitian yang digunakan harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Paling tidak ditinjau dari segi isinya sesuai dengan variabel yang diukur. Dalam penelitian deskriptif, instrumen yang sering digunakan adalah yang pertama, angket. Adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data atau informasi siswa menggunakan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada siswa secara tertulis. Kedua, wawancara. Adalah cara mengumpulkan data tentang siswa yang dilakukan dengan mengadakan percakapan antara pewawancara atau guru dengan siswa yang sedang dikumpulkan datanya. Ketiga, pedoman pengamatan, yaitu dengan cara mengamati tingkah laku siswa atau objek sedemikian rupa. Diharapkan siswa atau objek yang diamati tidak mengetahui bahwa dia sedang diamati. Dalam melakukan pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, tujuan yang ingin dicapai. Kedua, kegiatan pengamatan direncanakan secara sistematis. Dan yang ketiga yaitu perlu diperhatikan reliabilitas, validitas, dan objektivitas instrumen. Yang terakhir, keempat, meskipun teknik pengamatan bersifat kualitatif dan subjektif, diusahakan diperoleh hasil yang kuantitatif dan objektif. Suharsimi tahun 1989. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan peneliti adalah mengumpulkan data. Tanpa teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, observasi. Merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses ingatan dan pengamanan. Kedua, interview atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan interviewer. Menurut Moleong tahun 2012 halaman 186. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode yang tidak kalah penting dalam mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan terhadap permasalahan penelitian, baik berupa autobiografi, surat pribadi, catatan harian, memorial, clipping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman atau harian, rakyat, foto, tape, mikrofilm, disk, compact disk, dan sebagainya, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Teknik analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu yang pertama ada reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Kedua, penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bangun hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Ketiga, conclusion atau verification, yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Langkah-langkah kegiatan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah penelitian. Untuk
memperoleh permasalahan penelitian tidaklah mudah. Seorang peneliti perlu peka, bersikap kritis, dan bersikap logis terhadap fenomena yang terjadi. Penting untuk selalu mengembangkan ketajaman persepsinya, sehingga lebih cermat dan teliti pada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ada beberapa sumber informasi masalah penelitian. Masalah penelitian yang bersumber dari literatur sering dan lazim digunakan, terutama literatur primer seperti jurnal akademik dan profesional, jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah, buku, dan tinjauan pustaka. Tentunya literatur sebagai sumber masalah penelitian harus memiliki kriteria tertentu, yaitu aktualitas isi sumber tersebut. Yang kedua, melakukan kajian pustaka. Setelah masalah penelitian ditetapkan, selanjutnya pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya dengan cara melakukan kajian pustaka. Tujuan kajian pustaka adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, memperdalam pengetahuan tentang objek atau variabel yang diteliti, mengkaji teori dasar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, mengkaji temuan penelitian terdahulu, dan mencari informasi aspek masalah yang belum tergarap. Ketiga, merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan ungkapan sasaran yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan konkret, jelas, dan ringkas, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Keempat, menguraikan kegunaan dan pentingnya penelitian. Dalam bagian ini diuraikan kegunaan dan pentingnya penelitian yang berisi alasan bahwa masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti. Kelima, menetapkan asumsi penelitian. Asumsi dalam konteks penelitian diartikan sebagai anggapan dasar, yaitu suatu pernyataan atau sesuatu yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan lebih dahulu. Keenam, menetapkan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Ruang lingkup penelitian menggambarkan luas dan batas-batas area penelitian yang akan dilaksanakan, dan keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari dalam penelitian dan peneliti dan tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikannya. Ketujuh, membuat definisi istilah atau operasional. Setiap istilah yang unik, istilah yang mempunyai beberapa pengertian atau dapat diartikan ganda, yang berhubungan erat dengan konsep-konsep pokok dengan masalah yang teliti atau peneliti harus diberi definisi. Definisi istilah ini penting untuk menyamakan pengertian dan makna istilah yang dimaksud. Kedelapan, penyusunan rancangan penelitian. Dalam menyusun rancangan penelitian mencakup pokok-pokok bahasan antara lain. Yang pertama, menentukan metode atau rancangan penelitian. Kedua, menentukan populasi dan sampel penelitian. Ketiga, menentukan instrumen penelitian. Keempat, mengumpulkan data. Dan lima, melakukan analisis data. Kesembilan, menentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi pusat perhatian penelitian, sementara sampel adalah bagian dari populasi. Kesepuluh, menentukan instrumen penelitian. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen atau alat pengumpul data harus sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Kemudian yang ke-11, mengumpulkan data. Setelah instrumen penelitian diperoleh, selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Jelaskan langkah-langkah yang ditempuh dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam proses mengumpulkan data mungkin melibatkan petugas, maka harus dijelaskan kualifikasi dan jumlahnya. Yang terakhir, menganalisis data. Setelah diperoleh data dari hasil pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Berdasarkan sifat data yang dikumpulkan, analisis data hasil penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk data yang bersifat uraian kalimat yang tidak bisa diubah dalam bentuk angka-angka, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk data yang dapat diklasifikasikan dalam kategori atau diubah dalam bentuk angka-angka. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang bab 3 metode penelitian. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.